Salam sejahtera dalam Kristus. Segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Allah, sebab Dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dia yang telah memberikan kesempatan kepada gerejanya untuk terus eksis memberitakan Injilnya. Karena itu mari kita sembah dan muliakanlah Dia dalam ibadah pembukaan Pekan Keluarga dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Gemibom Bersinode dan 120 tahun pekabaran Injil Gemibom. Sambil berdiri kita menyanyi NKPI nomor 43. Dalam kehebatan kasih setia Allah, dalam luhurnya pengorbanan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, ditabiskanlah ibadah pembukaan Pekan Keluarga dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Gemibom Bersinode dan 120 tahun pekabaran Injil Gemibom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, itulah nas pembimbing kita saat ini. Tangan dengan lurut hanya hatimu.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, pemeliharaan-Mu bagi kami terus dinikmati sampai saat ini. Tetapi kami mengaku bahwa kami belum seutuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Hidup tidak setia. Ada banyak tanggung jawab yang kami kesampingkan untuk melaksanakannya karena keegoisan kami. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan keutuhan. Tetapi yang kami pelihara dalam kenyataan sehari-hari adalah kebencian, tidak mau memaafkan orang lain, marah bahkan menaruh dendam. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati seorang akan yang lain. Tetapi yang tersimpan di dalam hati yang justru baik. Iri hati, dengki, kemunafikan, menganggap diri paling kuat dan bisa memandang ketika ingin membantu sesama. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup saling mengasihi, agar kami dapat membangun kebersamaan yang utuh. Berilah kepada kami rahmat-Mu dan perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang suci, supaya hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Allah. Dengan kita mengakui kesalahan dan dosa serta mau bertobat, maka Tuhan Allah dalam rahmat-Nya yang besar berkenan memberi pengampunan sebagaimana janji firman-Nya dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan.
Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau Bapa yang sungguh baik dan selalu mengasihi kehidupan kami. Di pagi hari yang indah berbahagia ini, kami menghadap tahta kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur limpah banyak terima kasih karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di hari yang Engkau beri kami selaku pelayan khusus dan jemaat boleh terhimpun bersama di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang dibentangkan, kiranya itu dapat kami berlakukan dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan menaruh itu di dalam kehidupan kita. Terpujilah akan Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama di saat ini di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang diberi tema Gemibom yang melayani Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juni 2024 ini, selaku warga Gereja Maseli Injili di Bolang Mongondo, kita ada dalam bulan syukur, mengingat kembali komitmen yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1950 dalam semangat mau berjalan bersama. Sebagai gereja yang inklusif atau terbuka, bisa hidup
dan bekerja sama dengan semua. Gemibem adalah gereja yang tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan terpusat pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang menjadi panduan dan tuntunan. Menyikapi berbagai fenomena, bahkan realita masa sekarang ini, di mana telah terjadi perubahan pola tindak, kemerosotan moral, dan mengikisnya rasa solidaritas terhadap penderitaan sesama. Di zaman ini, kecenderungan individual atau pementingan diri sendiri, tidak peduli, kurang berempati dengan penderitaan sesama. Menyikapi berbagai kondisi ini, muncul upaya bersama dalam semangat memantapkan kecintaan terhadap Gemibem sebagai rumah bersama dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi perenungan bersama kita saat ini dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 adalah penguatan dan peringatan Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang berada di wilayah Romawi. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang sangat kejam dengan memerintah tentaranya memburu orang Kristen yang dianggap sebagai penyebab kebakaran di kota Roma. Mereka kemudian bersembunyi dan menyelamatkan diri sendiri. Dalam keadaan bahaya penganiayaan, sementara pada satu sisi mereka tidak siap menghadapinya. Rasul Petrus bermaksud untuk membesarkan hati mereka dan memberi kesaksian mengenai kesungguhan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus sambil mengajak orang Kristen ini berdiri teguh di dalamnya. Mereka diingatkan akan apa yang dilakukan Yesus Kristus yang rela berkorban bagi setiap orang percaya, serta kepastian bahwa Tuhan Allah dalam Kristus Yesus akhirnya akan berjaya dan setiap orang yang menjadi kepunyaannya akan mendapat bagian dalam kejayaannya. Supaya orang-orang percaya akan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, maka pengharapan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa penghakiman terakhir bukan suatu kemungkinan yang masih jauh. Dalam setiap saat dan masa, orang percaya harus siap sedia menyongsong Kristus kembali untuk mengakhiri tata dunia masa kini. Karena itu, bagi setiap umat Tuhan, kita tetap berusaha menguasai diri, artinya menjadi tenang dalam berbagai penderitaan, supaya selalu terhubung dengan Allah di dalam doa, mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang hidup dalam kasih Kristus akan tetap mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan dan tindakan sewenang-wenang. Hidup dalam kasih adalah juga punya kesediaan memberi tumpangan dengan tulus ikhlas kepada yang membutuhkan, apalagi para pelayan Tuhan di zaman itu yang sangat membutuhkan rumah tempat tinggal bagi pemberitaan Injil. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan mereka diminta untuk melayani kebutuhan makan minum dan pakaian dari yang sangat membutuhkan. Selanjutnya, setiap orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu Maha Murah dan menganugerahkan kepada setiap orang kemampuan dan talenta yang seharusnya digunakan untuk saling membangun dan mendukung, bukan untuk saling menggigit dan menjatuhkan. Kalau ada karunia mengajar atau berbicara, maka ia seharusnya menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada karunia melayani untuk kebutuhan makan minum, maka seharusnya ia dengan sukacita melakukan sebagai tanda kasih kepada Tuhan Allah yang dinyatakan kepada sesama manusia. Pelayanan yang tulus ikhlas tanpa bersungut-sungut bukan dalam rangka supaya kita
dikenal orang sebagai yang budiman, melainkan kita melakukannya sebagai rasa hormat dan syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Motivasi atau dorongan pelayanan kasih itu dinyatakan sebagai rasa hormat dan takut Tuhan serta untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah itu sendiri. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di setiap zaman dan masa umat Tuhan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang mendatangkan penderitaan, meski situasi dan kondisi yang melatar belakanginya agak berbeda. Dalam menghadapi berbagai penderitaan hidup, selaku orang percaya, kita diminta untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bertekun dalam doa, dan terus menyatakan pelayanan kasih kita kepada sesama, tetapi juga kepada semua orang, apapun dan bagaimanapun sikapnya terhadap kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan meski ia dicaci maki, dianggap bersalah, dihina dan difitnah, tetapi ia tidak membalasnya. Ia hanya berdoa supaya mereka itu diampuni. Berpola pada Kristus, kita selaku umat diminta untuk tetap taat dan setia, tidak akan pernah goyah dalam menghadapi berbagai penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan, kita diminta untuk mengampuni setiap mereka yang menyakiti dan tetap melakukan pelayanan kasih bagi semua orang. Kita akan semakin erat bersatu untuk saling menghibur dan menguatkan, serta menopang setiap pekerjaan pemberitaan Injil dan pelayanan diakonia kepada mereka yang sangat membutuhkan, dengan ketulusan tanpa harus mencari pujian diri. Sebagai umat yang telah dikasihi, ditebus, dan diberi jaminan keselamatan, maka hendaknya segala sesuatu yang kita nyatakan merupakan wujud rasa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai warga Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo, baik pribadi, keluarga, dan lembaga adalah tubuh, dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Karena itu, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, warga Gemibem diminta untuk tetap berkomitmen dan konsisten menyatakan Injil atau kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang. Menjadi pembawa damai di tengah perseteruan, membawa penghiburan di tengah duka cita, membawa pengampunan di tengah fitnah dan tuduhan, menjadi sesama bagi yang membutuhkan. Tindakan ini adalah bukti bahwa kita yang mengasihi Tuhan Allah nyata juga dalam kasih kepada sesama manusia. Itulah wujud Gemibem yang melayani Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak firman-Nya. Terpujilah akan Tuhan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan firman. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana diketahui bahwa Gereja Masih Injili di Pulau Mongondo pada bulan ini merayakan 74 tahun Gemibem Bersinode dan memperingati 120 tahun pekabaran Injil di Pulau Mongondo. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk kelancaran pelayanan dalam rangka kegiatan Pekan Hari Ulang Tahun Gemibem, maka beberapa saudara di antara kita telah diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pekan Keluarga dalam kelompok yang beribadah. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat akan membacakan nama-nama yang akan menjadi koordinator dalam rangka pelaksanaan Pekan Keluarga Hari Ulang Tahun Gemibem, dan saudara-saudara diundang untuk berdiri di depan. Daftar nama koordinator ibadah Pekan Keluarga HUT ke-74 Gemibem. Kolom 1, Ibu Olen Wower Lao, Ibu Debbie Lao Roma. Disilakan untuk berada di depan. Kolom 2, Ibu Silvani Rompas, Ibu Anita Lumi. Kolom 3, Bapak Denny Rumengan, Ibu Natalia Sumarsi. Kolom 4, Bapak Sudirman Ansyu, Ibu Yelsa Pesikrarung. Kolom 5, Ibu Meike Rumengan Lao, Ibu Lazarus Lambaihang Akai. Lasaras, mohon maaf. Kolom 6, Ibu Helmi Moniratu, Ibu Wilma Lolobulan Yunus. Kolom 7, Ibu Yeni Wawor Manopo, Ibu Yeni Tupang Manopo. Kolom 8, Ibu Helmi Rumondo Ratu, Ibu Merni Ratu Kalengkongan. Kolom 9, Ibu Esther Manangsal Aseng, Ibu Cici Ratu Makolintat. Kolom 10, Ibu Aneke Momongan Rumengan. Kolom 11, Ibu Verni Rompas Kumolontang, Ibu Yanti Ratu Maramis. Kolom 12, Ibu Anita Ratu Aseng, Ibu Ola Sero Ratu. Kolom 13, Ibu Diana Worotican Monik, Ibu Daisy Lewan Naai. Kolom 14, Bapak Franky Rumengan, Ibu Meilan Ratu Manopo. Kolom 15, Bapak Jesmi Werung, Ibu Aneke Momongan. Kolom 16, Bapak Hence Tuyu, Ibu Magrita Tendean Maramis. Kolom 17, Ibu Meilan Mamangke Aseng, Ibu Verena Tambayong Magahago. Kolom 18, Bapak Michael Ratu, Ibu Elmi Moonik Rantu. Kolom 19, Bapak Oske Aseng, Ibu Anita Ratu Moonik. Kolom 20, Bapak No Momongan, Bapak Kristo Ratu. Kolom 21, Ibu Ronce Sondak Asa, Bapak Dance Lintong. Kolom 22, Ibu Olvi Momongan Igrisa, Bapak Doni Wuse. Kolom 23, Saudara Lando Pendong, Saudari Joy Tiolong. Kolom 24, Ibu Gracia Ratuwaro, Ibu Shirley Ratu Maramis. Kolom 25, Ibu Vera Kantohe Mokolintat, Ibu Yolanda Ratu Suat. Kolom 26, Ibu Rodi Waani Wuse, Ibu Siana Lapian Ratu. Kolom 27, Bapak Fenli Pendong, Ibu Sisilia Lasut Ratu. Dan kolom 28, Bapak Albert Sumampo, Bapak Rizky Asa. Demikian. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
di depan kita telah berdiri mereka yang terpanggil untuk mengkoordinir pelaksanaan ibadah kelompok keluarga selama sepekan. Agar menjadi nyata bahwa mereka bersedia melaksanakan tanggung jawab ini, maka kami persilahkan kepada saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demi pelayanan gereja, bersediakah saudara-saudara memberi diri untuk mengkoordinir pelaksanaan ibadah Pekan Keluarga Gemibem di Jemaat Gemibem Katarepopo dengan setia dan sungguh-sungguh? Apakah jawab saudara-saudara? Persekutuan jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Dan dalam doa ini kita mendoakan bagi saudara-saudara kita jemaat yang dalam pergumulan
dan juga jemaat yang boleh bersyukur, bersukacita, menikmati berkat yang boleh dinikmati. Jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Sony Larawo, Bapak Diki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Yeni Lewan Supit, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Asing Rumengan, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Yulin Manansal Tendean, Ibu Naomi Lao Mooni, Bapak John Momongan dalam pemulihan, Bapak Robi Langkai, Bapak Feidi Sero dalam pemulihan, Ibu Janda Alce Roring Pandai Pesik dalam pemulihan, Ibu Janda Milka Lagunaung dalam pemulihan, Ibu Yurina Ratu Supit dalam pemulihan, Ibu Yeti Lumowa Tiolung dirawat di Rumah Sakit Kenapit, Adik Saneta Sinaulan dalam pemulihan, Adik Amadeus Sinaulan dalam pemulihan, Ibu Meiti Tewal Karundeng dalam pemulihan, Ibu Velma Bungau Moonik yang dirawat di Rumah Sakit, Ibu Velma Bungau Moonik dalam pemulihan, Adik Mikel Kaligis dalam pemulihan, Saudara Jeffrey Tumalun dirawat di Rumah Sakit Manumpia, Adik Kimberly Ratu dalam pemulihan, Ibu Aditya Supit dalam pemulihan. Kita juga mendoakan paduan suara campuran jemaat Gemibang Katari Popo dan keluarga Moonik Asa yang kena musibah. Dan juga jemaat yang bersyukur, Ibu Janda Yeni Bawar Manopo atas syukur hari ulang tahun yang ke-65, keluarga Menli Manansal Momongan atas ketambahan anggota keluarga yang diberi nama Kliri Janet Manansal dan boleh beribadah bersama di rumah gereja. Keluarga Eman Maramis Ratu atas syukur hari ulang tahun ke-67 Ibu Susia Maramis Ratu. Keluarga Bapak Duda Gerson Ratu atas memperingati 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu Ani Tumalun dan selesainya batu nisan. Jemaat yang bersyukur atas hari ulang tahun di hari ini, Minggu 23 Juni 2024. Remaja Claudi Dominik Ratu, usia yang ke-16, Ibu Janda Helda Tumalun Werung, usia yang ke-58, Bapak Yoni Ratu, usia yang ke-69, Bapak Donald Rumengan, usia yang ke-57, Ibu Susia Maramis Ratu, usia yang ke-67, Saudari Elvita Magdalena Pendong, usia yang ke-29, Pemudi Jessica Ratu, usia yang ke-22. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, karena kami selalu merasakan atas kasih dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari baru Engkau masih beri menikmati kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang kami masih nikmati sampai saat ini. Biarlah hari ini kami boleh isi dengan hal yang baik dan berguna. Bapa di surga, atas perkenanan mula kami selaku pelayan khusus dan jemaat boleh terhimpun bersama di rumah-Mu yang kudus. Kami telah disegarkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu mengasihi satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan akan menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, dalam persekutuan di saat ini kami telah menyatakan syukur lewat persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan, apa terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Bapa di sorga, dalam persekutuan di siang hari ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu
yang sampai saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, termasuk mereka yang sakit, yang saat ini dirawat di rumah-rumah sakit, tetapi juga mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber kesembuhan kami. Engkau jualah yang terus bersama-sama dengan mereka. Engkau berkati apa yang menjadi upaya, apa yang diusahakan, termasuk obat-obat, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kami yakin dan percaya Engkau dokter, tabib yang mampu dan dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami dan dirasakan oleh umat ciptaan. Tuhan, berkatilah mereka semua, dan ketika mereka memperoleh kesembuhan, mereka dapat beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Bagi mereka yang bergumul karena masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah yang lainnya, termasuk keluarga asamonik yang ditimpa musibah, Tuhan, kepadamu mereka menyerahkan semuanya. Karena itu ya Tuhan, bersama-samalah terus dengan mereka, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, dan biarlah mereka terus berserah, bersandar dan berharap hanya kepadamu, karena Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh bersyukur, bersukacita, menikmati berkat terindah dari Tuhan atas capaian-capaian yang diperoleh, hari ulang tahun, sukses dalam usaha pekerjaan, sukses dalam pendidikan, tetapi juga syukur sukacita yang lain. Tuhan, bersama-samalah dengan mereka. Tuhan berkati syukur sukacita mereka, dan biarlah sukacita yang mereka nikmati saat ini akan terus mewarnai perjalanan kehidupan mereka, serta Engkau ajarkan kepada mereka ya Tuhan untuk selalu bersyukur hanya kepadamu, karena Engkau Tuhan sumber hidup, sumber umur panjang, dan sumber segalanya dalam kehidupan mereka, tetapi juga dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, berdoa kami bagi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun pemerintah yang ada di pelosok desa, para sangadi, aparat, badan dan lembaga yang ada. Diberkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kemampuan, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kepemerintahan dengan segala baik, benar, bertanggung jawab, serta takut akan Tuhan, sehingga kami selaku masyarakat yang ada boleh hidup aman, damai, dan sejahtera. Bapa di sorga, bagi gereja-Mu, di dalamnya ada pelayan-pelayan. Tuhan bersama-sama dengan mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, walaupun tantangan, pergumulan, persoalan yang selalu ada, namun mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapa di sorga, dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-74 Gemibem Bersinode dan 120 tahun pekabaran Injil Gemibem, ada begitu banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, baik di tingkat sinodal, wilayah, tapi juga tingkat jemaat. Tuhan berkati semuanya, semua kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk paduan suara sebagai utusan jemaat Gemibem Kataripopo. Tuhan berkati mereka, para peserta, tetapi juga pelatih yang ada. Berikan selalu sehat dan kuat, serta kemampuan, agar mereka dapat melaksanakan semuanya dengan segala baik. Biarlah pertolongan dan campur tangan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di sorga, diberkati juga koordinator ibadah pekan keluarga yang sudah dilantik dari kolom 1 sampai kolom 28. Tuhan bersama-sama dengan mereka, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menolong, menyertai, dan memampukan mereka,
sehingga tanggung jawab yang dipercayakan mereka dapat kerjakan dengan segala baik. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah hidup dan penghidupan kami, tugas kerja kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami hanya selalu serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Jaga lindungi kami Tuhan, berkati kami, berikan selalu kesehatan, kekuatan dan kemampuan, agar kami dapat melaksanakan semua tugas dan pekerjaan kami. Dan biarlah berkat-berkat yang indah daripadamu akan terus menjadi bagian kami dan dapat dinikmati dalam kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga dalam persekutuan yang ada. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita di saat ini dalam keadaan sehat, tapi juga boleh menikmati firman Tuhan. Warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024. Kadim yang melayani adalah Ibu Diaken Mauce Manangsal Supit Manangsal. Atas nama semua yang hadir saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan melayani kita semua. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab selaku pelayan, tapi juga memberkati keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Pembacaan Alkitab pertama Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kehadiran beribadah laki-laki 112 orang, perempuan 272 orang, dan jumlah keseluruhan 384 orang. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang telah berkenan beribadah di saat ini. Tuhan memberkati. Kemudian surat masuk dapat kami bacakan sebagai berikut. Sifatnya pemberitahuan untuk pengumuman nikah. Hari ini Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024, saya Subari Manangin SKM selaku pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Lamongan Timur mengumumkan di kantor ini, kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 pukul 10 WITA bertempat di Gemibong Bukit Saitun Badaro, Kecamatan Modayak, Kabupaten Lamongan Timur, bermaksud hendak melangsungkan perkawinan, yaitu Refki Lego, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 26 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Desa Badaro, Kecamatan Modayak, Kabupaten Lamongan Timur, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Ayah Audi Lego, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Badaro, Kecamatan Modayak, Kabupaten Lamongan Timur. Dan Ibu Abigail Aseng, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa Badaro, Kecamatan Modayak, Kabupaten Lamongan Timur. Dan
Tiara Naftali Kuhu. Tempat tanggal lahir Popo 20 November 2004. Umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja. Tempat kediaman Desa Badaro, Kecamatan Modaya, Kabupaten Bulamongondo Timur, dahulu belum pernah menikah. Anak perempuan dari ayah Stevi Kuhu. Umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani. Tempat kediaman Desa Popok Selatan, Kecamatan Pasir Timur, Kabupaten Bulamongondo, dan Ibu Stince Yuliana Runturambi. Umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman Desa Popok Selatan, Kecamatan Pasir Timur, Kabupaten Bulamongondo Timur. Demikian pengumuman ini yang telah dibuat dan ditandatangani pejabat pencatatan sipil. Kepala Bidang Pencatatan Sipil sudah bertanda Victor Arunda MPD. Yang kedua, surat dari PB Katare. Pokok undangan kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mensyukuri atas semua kemurahan Tuhan bagi kita Jemaat Gemibom Katare Popo, sehingga boleh lagi diperkenankan untuk merayakan HUT ke-120 tahun Jemaat Gemibom Katare Popo dan juga HUT kedua PB Katare. Memperingati hari dan bulan syukur ini, kami hendak melaksanakan pertandingan bulu tangkis atau Katare Cup khusus warga Gemibom. Dengan melandasi pada cinta kasih dan semangat kebersamaan, kami merindukan kehadiran para atlet-atlet untuk berpartisipasi, mengambil bagian pada kegiatan ini sebagai bentuk kesaksian dan mengimplementasikan talenta yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Respon yang indah kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa atas nama PB Katare, sudah bertanda panitia pelaksana Ketua Dr. Andes Maksiratu, Sekretaris Gracia Waro SE. Kegiatan waktu pelaksanaan tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli 2024, jam 9 sampai dengan selesai, dan pendaftaran dibuka sejak undangan disampaikan dan ditutup tanggal 27 Juni 2024 jam 14. Dan untuk peserta khusus tunggal putra dan tunggal putri kategori pra usia dini batas usia 8 tahun untuk kelahiran 2016-2017, kategori usia dini untuk usia 9 tahun sampai dengan 10 tahun kelahiran 2014-2015, dan kategori anak usia 11 sampai dengan 12 kelahiran 2012-2013, kategori pemula usia 13 sampai 14 kelahiran 2010-2011, dan kategori dewasa khusus ganda putra. Demikian untuk proposal yang disampaikan oleh PB Katare. Selanjutnya informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut kami sampaikan. Puji-pujian minggu depan subuh PKB Kolom 6, siang Pemuda Rayon 3, malam PKB Kolom 5. Pertemuan Rukun Moonik dilaksanakan hari ini pada keluarga Ibu Janda N. Moonik Opot atas nama keluarga B. Aring Moonik pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Kemudian kupon undian yang telah diterima oleh masing-masing pelayan khusus dan mungkin sudah diambil oleh warga jemaat di masing-masing kolom untuk kiranya dapat dikembalikan minggu ini dan selanjutnya akan diundi. Kemudian yang berikut untuk kegiatan hari ulang tahun ke 120 Jemaat Gemibom Katare Popo akan dilaksanakan setelah pengucapan syukur. Hal ini menjadi hasil rapat dari seluruh majelis jemaat. Kemudian dalam rangka pelaksanaan Gemibom Expo di Kota Mobagu, maka ada bahan-bahan pameran yang akan dipamerkan, dan sebagaimana hasil rapat masing-masing kolom
membawa gula merah 2 batu dan 2 liter cap tikus. Kemudian pemilihan lansia akan dilaksanakan tanggal 29 Juni 2024 sebagaimana petunjuk teknis yang telah diterima oleh Badan Pekerja. Kemudian batas sudah disampaikan tadi. Panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun pelayanan 2024-2025 akan dibentuk dalam waktu dekat ini untuk selanjutnya dilantik hari Minggu tanggal 29 Juni 2024 dalam ibadah siang di gedung gereja. Kemudian ibadah pelayanan khusus dilaksanakan hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 jam 18.30 WITA pada keluarga Bapak Jeffrey Rumondor Ratu. Keuangan syukur keluarga dan pribadi. Yang pertama keluarga Bapak Duda Gerson Ratu atas peringatan 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu Ani Tumalun dan selesainya batu nisan telah memberikan Rp200.000. Kemudian keluarga Bapak Erens Maramis Ratu atas hari ulang tahun ke-67 Ibu Siusia Ratu telah memberikan Rp150.000 untuk syukur. Kemudian keluarga Bapak Menli Manangsal Momongan atas ketambahan anggota keluarga yang diberi nama Kliri Janet Manangsal. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Dan boleh beribadah bersama di rumah gereja. Keluarga telah memberikan Rp500.000 dengan rincian ucapan syukur Rp100.000. Kadim Rp100.000, keluarga pendeta W. Pandela Kita Kapente Rp100.000, majelis kolom 18 dan kolom 24 masing-masing Rp100.000. Kemudian keluarga Ibu Janda Yeni Wowor Manopo atas hari ulang tahun ke-65 Ibu Janda Yeni Manopo telah memberikan Rp300.000 dengan rincian pembangunan Rp100.000. Keluarga pendeta W. Pandela Kita Kapente Rp100.000, majelis kolom 7 Rp100.000. Demikian untuk syukur. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah memberikan syukur. Tuhan memberkati. Kemudian mengucapkan selamat atas dilantiknya koordinator ibadah pekan keluarga dalam rangka hari ulang tahun yang ke-74 Gemibom. Selamat melaksanakan tugas. Yang berikut penerimaan lainnya. Persembahan Rukun Manopo Rp60.000, Rukun Tumalun Rp203.000, Rukun Lao Rp90.000. Kemudian sampul hari ulang tahun ke-74 Gemibom yang telah dibagikan kepada seluruh pelayan khusus di masing-masing kolom sudah masuk beberapa kolom. Yang pertama kolom 24 buah jumlah Rp150.000. Kemudian kolom 18 15 buah Rp135.000 dan kolom 7 8 buah Rp100.000. Kemudian untuk kupon yang telah juga diedarkan di masing-masing kolom dalam rangka HUT ke-74 Gemibom sudah masuk 2 kolom, terjual semua, kolom 18 dan kolom 19 juga terjual semua, masing-masing Rp300.000. Terima kasih kepada kolom 9 maksudnya. Terima kasih kepada kolom yang telah memasukkan. Kemudian kami mengundang keluarga Bapak Julius Moonik Asa atas nama Asa Moonik, atas nama pemuda Dani, mungkin Dani Asa, untuk berada di depan menerima topangan dari jemaat dan masyarakat sebagaimana apa yang telah menjadi informasi dari seluruh jemaat ketika posko permohonan
posko spontanitas dibuka dan mohon kiranya untuk berada di depan. Yang terkumpul untuk bantuan spontanitas jemaat dan masyarakat sejumlah Rp24.335.000 dan mohon kiranya Ketua Badan Pekerja dapat menyerahkan uang yang terkumpul untuk keluarga korban bencana kebakaran pada beberapa hari yang lalu, tapi juga dengan Sang Hadi. Silakan. Terima kasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bapak Pendeta W. Panila Kistea dan Sang Hadi Opok yang telah menyerahkan bantuan ini. Demikian, disilakan duduk kembali Bapak, Saudara, Pemuda dan Yasin. Mudah-mudahan setelah menyebutkan Bapak, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Nasihat dan berkat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.